Sehat, berjumpa lagi di acara kesayangan kita semua. Selamat pagi pemirsa. Ini suaranya Nisa tapi mukanya aku. Oh iya. Gak apa-apa. Dubbing suara cewek ya? Dubbing suara cewek. Ya, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali kita bisa bertemu lagi di Hidup Sehat bersama Dokter Teguh Nisa dan juga tentunya Indra Bekti. Dokter gigi ya. Iya, benar banget Kak Indra. Nah, tadi kita udah lihat mengenai manfaat air. Iya, Ternyata betul. manfaat air itu perlu banget buat tubuh kita. Kak Indra gimana minum airnya? Aduh, aku tuh tahu sendiri deh kalau minum air putih tuh aku agak susah. Aku nggak suka sebenarnya minum air putih. Wah, hati-hati Kak Indra. Tadi tuh lihat kan manfaatnya tuh luar biasa sekali. Jadi harus dibiasakan nih pemirsa di rumah dan Kak Indra minum air putih. Dokter Nisa, tapi kemarin itu ya, aku kasih tahu aku makan ikan mas itu enak banget. Oh ya? Iya, itu digoreng kering kayak gitu ya, pakai sambal. Tapi itu dia tuh manfaatnya tuh seenak rasanya nggak sih, Dok? Waduh, nah kalau kayak gitu kita coba lihat dulu tayangan berikut ini nih Kak Indra. Oke. Yuk, coba kita lihat. Ikan merupakan salah satu sumber protein yang mudah didapatkan dan rasanya enak. Bicara soal ikan, banyak sumber ikan di Indonesia. Ada ikan air laut atau air tawar. Ikan air tawar salah satu jenis ikan yang cukup populer bagi masyarakat Indonesia, seperti ikan mujair, ikan patin, ikan lele, serta ikan mas. Berbagai macam ikan tersebut cocok diolah menjadi sajian apapun, baik dibakar, digoreng, atau dipindang. Dan pastinya nikmat dijadikan pendamping nasi hangat. Ikan mas memiliki warna tubuh kuning keemasan dengan bentuk memanjang dan ekor bercabang dua. Ikan mas mengandung protein dan asam lemak omega 3. Ikan mas biasanya tumbuh dengan panjang 30 hingga 60 cm. Nah, hati-hati, pengkonsumsi ikan mas diperlukan ketelitian karena durinya yang banyak dan halus. Ikan mas memiliki segudang manfaat seperti dapat mencegah risiko terkena penyakit jantung. Benar nggak ya? Nah, untuk itu yuk simak jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Nah, itulah dia tayangan mengenai ikan mas nih Kak Indra. Tadi Kak Indra kan penasaran, kira-kira ikan mas itu tuh banyak manfaatnya apa tidak? Nah, itu dia. Di tengah kita sudah ada Dokter Feni Nugraha, spesialis gizi klinis. Halo Apa dokter, kabar, Dok? selamat pagi. Ini dokternya seluruh artis juga nih ya. Pejabat-pejabat juga pasti datang ke sini. Dok, ini sebenarnya aku kan hobi banget nih makan ikan mas. Nah, itu fakta atau mitos sih, Dok? Katanya ikan mas itu kandungan omega 3-nya pada ikan mas itu dapat membantu untuk menjaga kesehatan jantung dan otak, Dok. Fakta atau mitos? Itu fakta. Wow! Ternyata ikan mas itu Fakta, benar. punya itu ya, Jadi, omega 3. Kenapa tuh, Dok? Iya, jadi si ikan mas ini memang tinggi akan omega 3 gitu. Jadi si omega 3 memang sangat baik untuk kesehatan jantung dan juga otak kita. Jadi dia bisa membantu menjaga elastisitas dari pembuluh darah, kemudian membantu meningkatkan kadar kolesterol yang baik atau HDL, dan juga menurunkan kadar trigliserida yang sebagai resiko faktor dari penyumbatan di pembuluh darah. Oke, tapi Dok, masalahnya Kak Indra ini tadi makannya ikan masnya katanya digoreng kering. Enak banget, enak Nah, banget, Dok. tuh. Krauk, kriuk, pakai sambel lagi, Dok. Benar, katanya lagi diet. Iya sih. Jadi hati-hati kayak tuh gini nih Dok. pengolahannya. Ini kan goreng kering kan ya kriuk-kriuk kayak Kak Indra Iya. bilang tadi. Nah, ini gimana nih Dok? Nah, ini harus hati-hati juga, diperhatikan juga nih, Dok, cara pengolahannya ya, Kak Bekti. Jadi kalau misalnya diolah dengan cara digoreng, tentu saja lemak yang nggak sehatnya jadi banyak, kalorinya juga pasti bertambah gitu. Jadi kita ngolahnya harus yang benar. Mungkin bisa pilih seperti mungkin dibakar, tapi dibakar juga hati-hati bagian yang gosong-gosongnya. Oh, bagian gosong-gosong malah jangan dimakan gitu Iya, ya? karena dia mengandung namanya zat karsinogenik yang meningkatkan resiko kanker. Mungkin bisa dipilih ini, Kak Bekti, mungkin seperti dipepes. Dipepes. Iya, atau yang seperti ini kayak gini ya, dipepes. Iya. Ini seperti dibikin sop, tapi ini sopnya mungkin kuahnya terlalu bersantan. ya. Jadi kalau bisa kuah yang bening Kuah ya, yang Dok? bening boleh, atau oke. dikukus juga boleh. Yang Gitu itu lebih dikukus sehat. boleh. Oh, baik. Jadi katanya kalau konsumsi ikan nih minimal 1-2 porsi sajian per minggu ternyata bisa baik sekali untuk kesehatan jantung kita. Wow. Gitu, menurunkan resiko penyakit jantung sebesar 15%. Tiap hari, Dok? Makan tiap hari boleh? Setiap juga? hari boleh.
Oke, Boleh, malah lebih boleh. bagus malah ya. Boleh. Oke, Baik. ini ada lagi nih dok, fakta mitos berikutnya. Katanya nih dok, ikan mas jika dikonsumsi rutin bantu atasi gangguan pada otot dan sendi. Nah, ini buat ibu-ibu nih tuh, biasanya nih. Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta. Fakta. Iya, Bagus karena juga ya. si ikan mas ini ternyata mengandung kalsium, fosfor, vitamin D. Nah, itu sangat baik untuk kesehatan tulang, otot, dan juga sendi. Nah, di mana dia juga tadi mengandung omega 3. Omega 3 sifatnya tuh dia anti peradangan. Dia bisa menurunkan terjadinya inflamasi. Salah satunya adalah pada gangguan peradangan sendi gitu. Nah nih dok, ini ada lagi dok nih kalau di Jawa Barat tuh ya dok ya, itu suka ada telur ikan mas tuh kan dipepes gitu dok. Nah itu apalagi digoreng juga dok. Aduh, itu fakta atau mitos dok? Jika dikonsumsi rutin itu dapat membantu atasi kolesterol tinggi. Fakta atau mitos tuh dok? Si ikan mas. Si telurnya. Oh, si telurnya, Iya. si telur ikannya. Telur ikannya. Nah, telur ikan ini mitos. Oh mitos. Nah, Oke. jadi si telur ikan mas, Ya. ini yang kita bahas hari ini ternyata tinggi akan kolesterol. Kak. Walah, Jadi malah hati-hati. sebaliknya ya. Iya, jadi si telurnya per 100 gram dari telur ikan mas ternyata mengandung kolesterol kurang lebih 370 mg. Wow. Ini 2 kali lipat lebih tinggi daripada 1 butir kuning telur. Waduh. Jadi, Wah, padahal tuh hati-hati. telur ikan itu kecil-kecil gitu ya dok ya. Iya. Tapi itu enak banget loh. Kriuk-kriuk. Aduh ya Allah. Jadi Itu kalau- hati-hati nih bagi yang punya kolesterol tinggi. Iya. Gitu. Jadi jangan berlebihan ya. Oh baik konsumsinya. dok. Oke, tapi nih dok, ini ada lagi fakta mitos berikutnya nih yang bikin pemirsa di rumah mungkin bertanya-tanya ya. Katanya rutin mengkonsumsi ikan mas bisa mencegah lupa. Nah, ini fakta atau mitos? Tunggu Jangan dok, dijawab dulu, Dok. jangan dijawab dulu. Sabar dok. Hari ini nggak kaget. Enggak kaget ya, udah biasa ya. Kita akan bahas saat lagi. Tetap bersama kami di Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, tadi kita lihat ya macam-macam ikan dan manfaatnya. Tapi kalau aku masih penasaran sama ikan mas tadi. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab ya mengenai fakta mitos tadi. Katanya mengkonsumsi ikan mas itu dapat mencegah mudah lupa. Fakta atau mitos? Silakan dijawab Dr. Feni. Ini fakta, Kak. Fakta! Wah. Wow, bagus dong ya. Nah, jadi si ikan ini kan mengandung tadi omega 3. Nah, salah satunya adalah DHA. Jadi si DHA ini memang sangat baik untuk nutrisi bagi otak kita. Jadi dia untuk menjaga kerja dari sistem saraf di otak, kemudian untuk meningkatkan kinerja dan fungsi otak gitu. Pokoknya baik deh untuk kesehatan otak. Sehingga cegah itu tadi si mudah lupa tadi, Kak. Oh, gitu. gitu. Wah, itu bagus banget ini buat mamiku nih, maminya Dila. Oma, nih coba nih dimakan ikan mas. Nanti pokoknya aku pulang nanti aku ke pasar, aku beli ikan mas supaya mami nggak lupa sama mantunya. Aduh. Oke, dok, ngomong-ngomong nih soal ikan mas nih, katanya fakta atau mitos, konsumsi ikan mas dapat membantu cegah penyakit kronis seperti contohnya kanker. Ini fakta atau mitos? Nah, kalau mencegah kanker ini mitos, Dok. Mitos. Iya, jadi sebenarnya bukan lebih ke mencegah kanker, tapi menurunkan resiko penyakit kanker. Ini beda ya. Jadi memang udah ada penelitiannya. Dengan rutin konsumsi ikan minimal 1 sampai 2 porsi sajian per minggu, ternyata bisa menurunkan resiko penyakit kanker. Karena di dalamnya tadi ada omega 3, vitamin D. Dia sifatnya anti karsinogenik, jadi menghambat perkembangan dari sel kanker. Tapi penelitiannya pada ikan yang fresh, yang segar, diolah dengan cara yang baik dan benar. Kalau ngolahnya tadi dibakar, ada yang gosong-gosongnya, itu sudah pasti akan meningkatkan resiko kanker. Dan juga misalnya ikannya sudah diolah, ada pengawetnya, tinggi gula, garam, itu juga pasti nggak sehat. Oh gitu. baik. Nah ini ngomong-ngomong tentang kanker juga tadi nih dok, katanya nih ikan mas kan tuh bisa mengandung merkuri karena kan ada lumpur, ada segala macam gitu. Itu benar nggak sih dok? Nah, mungkin kita harus pilih memang ya benar-benar segar. Iya. Mungkin dari kita belinya kita harus tahu dulu harus yang sehat. Dan kita mungkin kalau lihat ikan beli ikan harus lihat juga nih dari penampakannya ya. Gimana tuh Jadi dok? dari matanya, insangnya sudah pasti harus yang segar. Sama mungkin si ininya, mungkin kekenyalannya ya. Jadi Kekenyalannya? biasanya yang baik itu ininya teksturnya mungkin kenyal. Kemudian ininya juga warnanya mungkin lebih baik kalau kita beli ikan mungkin ikan yang memang masih hidup atau segar gitu, itu mungkin lebih baik Jadi gitu yang jangan baru mati yang ditangkap. matinya 2 kali ya dok. Mati 2 kali, mati apa tuh Kak? Ada biasanya ada istilahnya. Jadi bahwa ikan-ikan di yang dijual itu kadang suka matinya 2 kali. Jadi diambil dari laut udah mati ya kan, diambil tuh nanti pas lagi saat dijual di tukang ikannya udah mati yang kedua kalinya berarti gitu. Jadi nggak Gitu, fresh maksudnya baiklah. dok gitu. Oke, nah nih dok, ini ada juga fakta mitos yang mungkin ibu-ibu seneng dengernya nih, termasuk saya nih dok kalau fakta.
Katanya rutin mengkonsumsi ikan mas dapat meningkatkan kelembaban kulit wajah dan tubuh. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Wow. Jadi nggak perlu pakai yang apa namanya ini ya lotion buat yang glowing itu, berarti pakai ikan aja ya. Lebih murah ya kan? Lebih murah. Kan gimana tuh kok bisa Nah, seperti jadi itu? si ikan ini kan mengandung tinggi akan protein. Nah, jadi per 100 gram ikan mas, ini kurang lebih mungkin seukuran seperti ini ya, dia mengandung protein kurang lebih 18 gram gitu. Jadi si protein ini sebagai struktur dari kolagen di kulit kita. Si kolagen ini kan memang untuk kekuatan dan elastisitas dari kulit. Dan juga kandungan omega 3-nya ternyata baik untuk melembabkan dari kulit. Dan juga mengandung antioksidan, vitamin E dan seng. Nah, ini juga membantu mencegah kerusakan dari si kulit kita gitu. Baik. Nah dok, ada lagi nih dok, ini kan kalau di umur-umur 40 tahun ke atas ya kan, ini seperti saya gitu, kadang-kadang kelihatan udah mulai gak jelas gitu kan dok. Ini fakta atau mitos dok? Katanya mengkonsumsi ikan mas itu dapat membantu menjaga kesehatan mata. Fakta atau mitos dok? Itu fakta. Wow, pasti, Kak. fakta. Kenapa tuh Karena dok? si ikan mas ini mengandung vitamin A di dalamnya. Karena si vitamin A ini ya sangat baik untuk kesehatan Ya, mata kita oh. gitu. Oke. Baik. Nah, masyarakat juga perlu tahu nih dok, masyarakat bahwa ikan mas ini kandungan protein dan gizinya itu sama dengan ikan laut. Ini fakta atau mitos? Nah, ini fakta, Dok. Oh, Iya. wow. Jadi Bagus kandungan ya. proteinnya si ikan mas ini Iya. memang tidak kalah dengan ikan laut. Oke. Gitu, dan harganya memang lebih Murah. murah meriah Betul. ya. Nah, jadi si ikan mas ini memang proteinnya kualitasnya cukup baik dan juga mengandung vitamin dan mineral di dalamnya. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin E, vitamin D. Ada seng, selenium, kalsium, fosfor, zat besi, itu banyak banget. Bagus Jadi ya. bisa kita gunakan sebagai untuk memenuhi kebutuhan protein harian kita gitu sih ikan mas ini. Baik, tuh bagus banget tuh. Jadi kita lebih baik makan ikan. Kata Bu Susi kan, kalau nggak makan ikan, saya Tenggelamkan. tenggelamkan. Nah, baik dok, ini setelah ini mungkin boleh tipsnya nih dok, mungkin untuk bisa kita mengkonsumsi ikan mas, berapa banyak sehari, dan kemudian bagaimana cara mengolahnya supaya kita berkhasiat untuk kesehatan. Oke, nah jadi ikan ini kan memang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Ya. Salah satunya adalah ikan mas ya. Jadi si ikan ini memang direkomendasikan untuk konsumsinya per hari kurang lebih minimal 2 hingga 3 porsi sajian. Ini yang bermanfaat untuk kesehatan kita, dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Dan juga hati-hati cara mengolahnya, sudah pasti tidak boleh digoreng. Jadi cara mengolahnya mungkin bisa dipepes, dikukus, atau dibikin sopnya, atau direbus gitu, dimana untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari si ikan tersebut gitu. Baik dok, terima kasih banyak dokter atas kasih informasinya. banyak. Bentar ya dok, ini aku mau nanya sama Nisa nih. Nisa, ini kan coba nih ya, lihat, mohon maaf aku buka dulu bentar ini kan. Nih lihat gigi aku kan ya, aku pengen aku putihin. Ini kan warnanya kan coklat-coklat agak kuning-kuning gitu kan. Kalau ketawa kan aku jadi minder gitu kadang-kadang gitu. Aku pengen putihin gitu. Itu kira-kira ada resikonya nggak sih? Nah, ini aku lihat ya, memang Kak Indra perlu diputihin nih, karena Oh, iya? sama warna mata itu beda. Tapi kalau ada resikonya atau tidak, sesaat lagi kita akan bahas dengan Dr. Devia Linda. Dan mana-mana tetap di Hidup Sehat.